Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini ada berita hot ya, breaking news. Ya bagaimanapun kita harus mengucapkan, karena dia seorang muslim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Jadi telah berpulang, turut berbelasungkawa ini tulisannya atas wafatnya Suryaman SH. Rupanya Suryaman SH ini adalah anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Habib Rizik Syihab selama 4 tahun ya, dan juga Habib Hanif. Kalau ketua majelisnya namanya Katwanto. Nah, ini salah seorang anggota majelis hakimnya. Rupanya baru meninggal. Coba kita bacakan ya, ada dari Kumparan, ada dari CNN Indonesia, dan ada dari Fakta Kini ya, agak ngeri-ngeri sedap. Coba kita bacakan. Dari Fakta Kini, 16 hari setelah memvonis HRS 4 tahun penjara, Hakim Suryaman meninggal dunia. Jadi 16 hari ya. Kita bacakan Ahad 11 Juli 2021, faktakini.info Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Hakim PN Jakarta Timur Bapak Suryaman SH pada hari Sabtu 10 Juli 2021 kemarin ya. Teriring doa semoga almarhum mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta keikhlasan. Begitulah pesan yang diposting oleh akun resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini Ahad 11 Juli 2021. Saya mendapatkan ini dari pengacara atau kuasa hukum Habib Rizik ya. Postingan ini Aziz Yanuar, dan sambil bilang sampai jumpa di pengadilan akhirat ya. Coba kita bacakan terus ya. Suryaman adalah salah satu hakim dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor dan memvonis hukuman 4 tahun penjara untuk zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu. Selengkapnya majelis hakim diketuai oleh Katwanto dan anggota Mu'arif, Suryaman, Hapsoro, Victor, dan M. Yusuf. Wafatnya Suryaman pada hari Sabtu 10 Juli itu berarti hanya berselang 16 hari setelah ia dan anggota majelis hakim lainnya, termasuk ketua ya tentunya, menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara, yang mana vonis ini dinilai sangat zalim dan tidak adil oleh berbagai kalangan ya. Ya termasuk saya mengatakan tidak adil ya. Karena kita yang belajar hukum jadi aneh. Bagaimana mungkin hukuman Habib Rizik sama dengan hukuman jaksa Pinangki ya. Jadi kalau putusan ini dikuatkan maka sama, karena putusan Pinangki itu yang tadinya 10 tahun di pengadilan negeri didiskon 60%, tinggal 4 tahun di pengadilan tinggi. Padahal kejahatan jaksa Pinangki itu 3 yang terbukti. 1, permufakatan jahat. 2, menerima suap. 3, pencucian uang. Coba bayangkan, money laundering ya. Karena kasus tes swab ini bukan kasus pembunuhan, bukan kasus mengkorupsi uang negara, apalagi menjual aset negara. Tetapi Habib Rizik Syihab divonis hukuman begitu berat ya. Kadang-kadang SH, kadang-kadang SY. Tapi kalau saya lihat pembelaan yang ditulis sendiri oleh Habib Rizik itu dia menuliskan dirinya SY ya, Syihab gitu ya. Pada sidang kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat yang digelar Kamis 24 Juni yang dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Katwanto dan anggota Mu'arif, Suryaman, Hapsoro, Victor, dan M. Yusuf, HRS mereka nyatakan bersalah dan divonis selama 4 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif primer penuntut umum, ujar hakim. Ya, memang dakwaan atau tuntutan primernya itu adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ya, tentang ketentuan pidana, tentang peraturan hukum pidana itu dengan ancaman hukuman 10 tahun. Jadi siapapun, barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran itu diancam dengan hukuman 10 tahun penjara. Kontroversial pada waktu itu karena pertanyaannya adalah apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Saya termasuk yang menyatakan unsurnya tidak terpenuhi. Ya, baik unsur menyiarkan ya, karena itu bukan bentuk penyiaran, apalagi kontennya berita bohong karena itu adalah sebuah kondisi kesehatan yang tentu subjektivitas dan kausalitasnya ya, sebab akibat yang menerbitkan keonaran. Keonaran macam apa yang pantas diganjar dengan hukuman 4 tahun ya. Kalau sekadar ada 1-2 orang atau katakanlah satu kelompok yang baru dibuat dan mengadakan demonstrasi lalu diterjemahkan sebagai sebuah keonaran, ya saya kira terlalu kebangetan juga. Apalagi kalau keonarannya bersifat maya ya, keonaran di dunia maya yang kadang-kadang peran serta mesinnya lebih banyak ya dibandingkan manusianya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, demikian vonis yang dibacakan. Mendengar vonis zalim tersebut, Habib Rizik langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, kata Habib Rizik tegas kala itu ya, saat itu. Usai menyatakan banding, Habib Rizik menyalami majelis hakim satu persatu. Kemudian ia menyampaikan pesan kepada majelis hakim, insya Allah kita akan bertemu di pengadilan akhirat nanti, ujar Habib Rizik. Habib Rizik melanjutkan menyalami penasihat hukumnya dan menegaskan untuk terus melawan atas kezaliman yang menimpanya. Habib Rizik juga menyalami keluarga yang menghadiri persidangan tersebut. Sambil menebarkan senyuman, Habib Rizik menunjukkan sikap tegar di hadapan keluarga dan pengunjung sidang yang lain. Ya, sobat era sekalian, sebagai manusia ya, sebagai human being, tentu kita, saya pribadi, channel ini juga mengungkapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Hakim Suryaman SH. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tabah ya, diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya, diampuni dosanya, dan doa-doa baik lainnya sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada siapapun umat manusia yang meninggalkan kita. Karena itu perspektif kemanusiaannya. Tapi memang perspektif keadilannya sebagai orang hukum, kadang-kadang memang pendekatan meta yuridis, bukan lagi pendekatan yuridis itu, ya kadang-kadang sering menemukan bukti di belakang hari ya. Dan barangkali itu semacam bentuk katarsis juga bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Karena itu bagi siapapun penguasa negeri ini ya, secara horizontal yang kita inginkan adalah keadilan itu ditegakkan dan diciptakan. Maksudnya agar biarlah manusia yang berusaha keras untuk menciptakan keadilan tersebut, agar jangan sampai keadilan itu harus dipaksakan ditegakkan secara vertikal oleh Yang Maha Kuasa, karena manusia tidak sanggup mengatur dirinya sendiri atau terlalu kemaruk dengan kekuasaan dan mungkin juga uang ya. Sahabat daerah sekalian, saya mendapatkan tadi saya katakan ya, mendapatkan WhatsApp dari Aziz Yanuar ya, dan katanya itu memang untuk konsumsi media, jadi layak untuk saya sampaikan, saya bacakan ya. Oh ini yang jelas di WA dia ada bahasa Perancis yang saya tidak paham, tapi intinya adalah ini pemuda ganteng kira-kira gitu ya. Nanti kita lihat apa itu terjemahannya ya, ada biau garçon apa
karena unfortunately seumur hidup saya tidak pernah belajar bahasa Perancis ya. Oke, ininya ya, sambil menyampaikan ini ucapan belasungkawa dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan kemudian menyampaikan susunan majelis hakim ya, dan juga panitera pengganti serta penuntut umum. Ada juga kalimat yang mengatakan sampai jumpa di pengadilan akhirat, sesuai yang kami katakan ketika putusan zalim itu kalian jatuhkan, biar kami adukan kezaliman kepada kalian kepada Tuhan kami yang maha melihat, dan biar ia putuskan dengan adil kelak kezaliman kalian, 3. Sahabat era sekalian, sesungguhnya fortunately ya, bukan unfortunately, fortunately, tiba-tiba Aziz Yanuar bertandang ke sini bawa pempek atau pempek kalau orang Palembang bilang, bawa pempek dan bawa kaos ya, dikasihkan ke saya juga kaosnya ya. Jadi terpaksa saya pamerkan sedikit. Apa kaosnya nih ya? Coba kaosnya bunyinya adalah sampai jumpa hakim zalim di pengadilan akhirat ya. Luar biasa ya. Ya, kadang-kadang saya kira begitu saudara sekalian, ketika kita tidak mendapatkan keadilan ya yang harusnya diberikan oleh negara, banyak orang melakukan pendekatan meta yuridis. Ternyata yang saya katakan tadi unfortunately, tiba-tiba beliau datang nganter pempek, ngasih pempek dan ngasih kaos. Maka saya sekalian undang saja Bung Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini dikit. Jadi rupanya Bung Aziz Yanuarnya sudah datang sobat era sekalian. Nah, coba kita lihat komentar sobat era soal ini ya. Karena ini live ya, Bung Aziz. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf walaupun Anda di samping saya, tapi tetap saja saya lihatnya ke depan karena mikrofonnya di sini. Kecuali mikrofonnya di situ ya. Tapi bisa juga saya pindahkan begini ya mikrofonnya. Nah, jadi biar saya lebih menghargai tamu ya. Gitu ya, lebih menghargai tamu. Coba kita lihat komentar Sobat RH soal ini dulu ya. Ini biasanya yang watching itu sudah 2000-an tuh Sobat Bung Aziz. Jadi yang lagi live watching ya, watching now ya. Ada komentar-komentar. Bagus t-shirtnya, idenya brilian, cerdas dan sangat bijak bagi para badut-badut penegak hukum, jadi peringatan kepada hakim-hakim durjana. Ya, sebenarnya kita channel ini juga ya, Refli Harun juga tidak ingin juga menyampaikan semacam katakanlah semacam dalam tanda kutip kata-kata kasar ya, keras, apalagi dalam duka yang tentu sedang melanda keluarga Hakim Suryaman ya. Kita tidak tahu karena apa meninggalnya ya, karena sekarang ini kan semua orang meninggal di Covid kan, itu yang susahnya ya. Kalau dulu meninggal itu ada karena jantung, karena macam-macam, tapi sekarang karena Covid semua. Bung Aziz, saya agak berat tanya ini ya. Sebenarnya apa komentar Anda, katakanlah tanggapan Anda terhadap berita duka tentu bagi keluarga Hakim Suryaman, dan tiba-tiba Anda mengingatkan kembali akan perkataan Habib Rizik soal sampai jumpa di pengadilan akhirat. Silakan. Ya, dari kami pribadi dan juga tim kuasa hukum mengucapkan kepada keluarga Pak Hakim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan ini suaranya jangan pelan-pelan. Ya. Nanti ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada keluarga almarhum Pak Suryaman.
saya mewakili tim kuasa hukum turut berduka cita sebagai sesama muslim, kewajiban kita seperti itu. Iya. Kemudian semoga diampuni dosa-dosanya. Amin. Dan juga diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah ini. Kafa bil mauti wal iddah. Maut ini, kematian adalah pelajaran untuk kita semuanya. Itu yang saya dapat sampaikan, Abang, untuk keluarga almarhum. Dan juga saya di sini mengingatkan ya, untuk semua pihak-pihak yang berkontribusi dalam kezaliman terhadap rakyat, terhadap sesama anak bangsa, terhadap ulama, terhadap habaib, terhadap ustadz, untuk mari sebelum semuanya terlambat kita bertobat, kita meminta ampun kepada Allah dan meminta kerelaan serta keridhaan kepada pihak-pihak yang dizolimi itu. Apalagi terkait penegakan hukum, apalagi terkait kekuasaan Anda semua para penguasa. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua untuk kita takut kepada Allah. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Saat ini akhirat hanya cerita, dunia yang kenyataan. Tapi nanti dunia tinggal cerita, akhirat akan menjadi nyata. Takutlah sebelum hari itu terjadi, mari kita bertobat. Demikian, Bang. Luar biasa ya, dalam sekali. Tapi kenapa tiba-tiba Anda mengingatkan kembali soal pengadilan akhirat itu ya, dengan WA Anda kepada media gitu? Ya, karena begini, Bang. Saya memahami jika memang ada beberapa pihak yang mengatakan atau berpandangan terkait dengan etika atau segala macamnya ya. Tapi saya hanya mengingatkan di surat An-Nisa ayat 148 bahwa perkataan yang buruk, yang kurang baik itu dilarang diucapkan, melainkan antara lain terhadap orang-orang yang dianiaya atau dizolimin. Seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan kezoliman yang dilakukan terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan ya, yang sangat keji terhadap penegakan hukum atas mereka. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Semua termasuk saya, kita Bang, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di pengadilan akhirat. Dan membawa 1000 dosa kepada Allah itu jauh lebih ringan dibanding 1 dosa terhadap sesama manusia, terhadap kezoliman terhadap sesama manusia. 1 manusia, ini ulama, dan terhadap rakyat-rakyatnya, kepada masyarakat, kepada umat. Janganlah seperti itu. Sebelum terlambat nih Bang, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kezoliman ini, semua dari ujung ke ujung, dari yang memutus, dari yang memeriksa, dari yang membawa ini, dari yang menahan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Mari bertobat. Demikian. Tentu kalau kita bicara soal pertanggungjawaban, tidak hanya kasus Habib Rizik ya, karena ada kasus yang jauh lebih hebat, yaitu kematian 6 pengawal Habib Rizik ya, yang tidak boleh juga dilupakan ya. Ya, itu termasuk runtutan kezoliman Bang, kepada Habib Rizik, umatnya, pengikutnya, anak buahnya. Ya, kemudian juga terhadap sekelilingnya, keluarganya, ada tindakan-tindakan yang tidak pantas terhadap mereka dan juga terhadap rakyat, gitu kan. Jadi penguasa penegak hukum ini hati-hati gitu loh dalam memutuskan perkara, gitu kan, dalam itu kan kezoliman yang luar biasa itu Bang, gitu. Jadi artinya semua kezoliman, termasuk apalagi terkait nyawa kan, KM50 itu kan ada 6 orang tewas gitu kan, dimana membunuh 1 orang muslim yang tidak berdosa yang tidak dengan cara yang hak, itu luar biasa kan. Itu sama dengan membunuh seluruh manusia gitu, umat manusia gitu kan. Ini 6 gitu kan, dan belum ada satupun yang saya dengar, saya lihat meminta ampun, meminta maaf, kerelaan terhadap keluarganya. Ini luar biasa. Artinya mereka ini percaya diri gitu kan dengan kezolimannya. Hati-hati itu. Iya, itulah sebabnya makanya yang membuat buku putih tentang kilometer 50 ini mengatakan bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang sistematis, sehingga mereka menuntut digelarnya pengadilan hak asasi manusia. Jadi Anda berkeyakinan bahwa
ini adalah sebuah rangkaian ya, mulai dari vonis Habib Rizik, kematian 6 laskar atau 6 pengawal Habib Rizik, dan perbuatan-perbuatan lainnya itu ya. Iya. Sebagai satu kesatuan yang utuh Iya. dan sistemik gitu. Ya, saya hanya mengutip sedikit yang saya kalau kurang lebih yang dari buku putih itu yang saya baca, yang saya dengar ya, Iya. bahwa sistemik itu dapat dilihat dari bagaimana peristiwa itu setelah itu terjadi. Ya, tindak pidana terjadi tapi tidak ada pengamanan terhadap lokasinya. Oke. Malah lokasinya dihancurkan ya. Dihilangkan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini luar biasa gitu loh. Kalian bisa saja menutupi ini di dunia gitu. Tapi ingat di akhirat itu semua detail per detik per kegiatan kalian itu terekam semuanya dan akan ada pertanggungjawabannya gitu kan. Itu sangat keji dan membunuh sesama muslim itu termasuk salah satu dosa besar dari 7 dosa yang membinasakan sepengetahuan saya gitu kan. Dan itu menurut saya sangat keji, apalagi dilakukan ya oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan ya, jika itu terjadi gitu kan, dan memiliki kekuasaan. Itu menurut saya rentetan yang harus segera kita selesaikan di dunia ini sebelum semuanya terlambat kelak di akhirat gitu kan. Kalau sudah tua terus kita mencoba ayo kita beramal untuk menutupi itu, tidak bisa. Sebelum kita minta kerelaan mereka ya, sebelum dizalimi, ya. Iya, yang dizalimi. Bukan, Tidak ingat, hanya dizalimi tapi dihilangkan nyawanya juga. iya, itu kezaliman yang luar biasa, Bang. Iya. Ingat, jadi jangan menganggap nanti selesai kita beramal segala, tidak. Ini terhadap sesama manusia tuh zalim itu diselesaikan sama yang bersangkutan gitu loh. Seperti itu, Bang. Iya, sobat era sekalian ya, mumpung ada Aziz Yanuar dan kita sedang live ini, silakan sampaikan pertanyaan kalau ada pertanyaan ya. Nanti kalau kita asar kita berhenti, gampang kan? Soalnya sebentar lagi asar dan di areal rumah saya ini banyak sekali masjid dan musola, jadi kita tinggal pilih mau kemana, termasuk musola depan rumah juga bisa. Silakan sobat era sekalian kalau ingin bertanya ya, walaupun ini scrollingnya agak susah juga. Ada yang bilang, Bang, bisa dapat di mana nih kaosnya? Keren mantap, bukan keren cadas ya, keren mantap ya. Ini kaosnya itu dijual tuh, Bang Aziz. Iya, dari ini anak-anak Front Persaudaraan Islam, Okay. dari laskar-laskar, bukan dari Jadi kalau misalnya tugas-tugas. orang mau mendapatkannya bagaimana caranya? Nanti saya kasih kontaknya. Oke, ya nanti sobat era sekalian, nanti lihat saja di deskripsi dari video ini untuk menghubungi nomor kontaknya kalau ingin mendapatkan kaosnya ya. Tentu beli dong, tidak gratis ya. Karena mereka saya kira juga fundraising juga ya barangkali ya. Oke. Ada yang bertanya nggak ya? Coba kita lihat. Banyak juga yang menyetujui doa saja soal pengadilan akhirat ya. Oh, cepat sekali ininya ya. Bang Refli, gimana kasusnya 6 laskar nggak ada ceritanya dan pelakunya gimana kok nggak dirahan? Oh, maksudnya nggak ditahan ya? Ya jangan tanyakan ke saya sama Bung Aziz, tanyakan kepada penegak hukum ya. Bagaimana perkembangannya kok nggak ditahan ya? Tapi yang jelas memang kemarin itu yang menjadi keheranan dari ahli pidana M. Taufik tuh, Bung Aziz ya. Oke. Nah ini ada yang tanya, Bung Munarman bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Anda kan lawyer atau kuasa hukum Munarman juga ya? Iya. So far gimana kabar dia? Ya, terakhir sebelum PPNM ini kita sudah komunikasi juga dengan beliau, sudah visit ke beliau, dan alhamdulillah kondisi beliau sehat, baik. Kemudian juga minta doanya semoga permasalahannya cepat selesai dan juga fitnah-fitnah terhadap beliau ini segera berakhir. Kemudian juga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah di rutan Polda Metro Jaya ya, di rutan narkobanya yang tempat ditahan, kondisinya baik, dijaga dengan baik dari sisi kesehatan juga oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah, kami berterima kasih juga kepada pihak rutan dan pihak Densus dalam hal ini. Kemudian juga
Setelah itu PPNM, jadi untuk kemaslahatan tahanan sehingga belum bisa dikunjungi dulu sementara ini. Oke, Seperti itu. jadi berlaku juga ini pengetatan ya. Ya. Jadi karena ini terkait dengan PPKM ya. PPNM ya, PPKM ya. PPKM. Oh ya. Oh. Pak Presiden kapan mundur? Itu plesetan orang, tapi sesungguhnya pembatasan kegiatan masyarakat, Iya. pemberlakuan pembatasan kegiatan Iya, maaf, masyarakat. tadi PPKM maksudnya, ya. PPKM ya, bukan PPKN. Kalau PPKN lah beda lagi ya. Ini ada yang tanya juga, Habib Rizik gimana kabarnya gitu? Kalau Habib, alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya masih bisa visit, bisa kunjungan sekaligus lapor terkait dengan banding kita. Kemudian kondisi beliau alhamdulillah sehat, gitu, baik tanpa kekurangan suatu apapun. Itu mohon doanya juga supaya beliau selalu diberi kesehatan pada saat tingkat penularan atau wabah COVID yang informasinya mulai meninggi ini kan, mulai tinggi lagi. Mohon doanya semoga beliau sehat walafiat beserta keluarga dan teman-teman lainnya juga. Mohon doanya. Oke. Ya, Bung Aziz ya, sayang sekali kita memang sudah mau asar ya. Jadi kita menghormati juga panggilan Yang Maha Kuasa, dan kebetulan banyak sih pertanyaan-pertanyaannya, tapi saya hanya ingin menegaskan dari pertanyaan ini mungkin mereka tidak mengikuti semua. Yang meninggal itu adalah Hakim Suryaman ya. Hakim Suryaman itu adalah salah seorang anggota. Kalau ketuanya adalah Katwanto, bukan Katwanto tapi Suryaman ya. Ya semua kita pasti akan berpulang. Masalahnya kapannya saja ya. Tetapi bukan soal berpulangnya, sahabat era sekalian, tapi bagaimana tindakan-tindakan kita di dunia sebelum dipanggilnya. Ada geluduk ya, ada geledek ya, ketika kita bicara begitu langsung disambut malaikat. Bagaimana tindakan-tindakan kita di dunia. Nah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Dan kalaupun suatu saat dipanggil, saling mendoakan agar husnul khatimah. Dan saya juga berharap mendapatkan, sampai bergemetar di badan saya, mendapatkan syafaat dari Aziz Yanuar ya. Jangan bukan saya. Paling tidak kan kalau orang alim ya kan, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah itu bisa memberikan syafaat untuk 70 orang ya katanya. Hah? Tapi saya bukan termasuk di antaranya. Okay. Kita tidak tahu ya. Ya, jadi mudah-mudahan atau 6 laskar FPI itu yang memberikan syafaat ke kita semua ya. Insya Allah. Jadi dengan katakanlah memberikan atau memberitakan kebenaran-kebenaran atau keyakinan-keyakinan yang kita sebarkan, kita sampaikan kepada sobat Eras semuanya. Itu saja ya sobat Eras sekalian. Saya sampai bingung nih mau lihat kameranya di mana. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bang.